Penjahit itu menyeretku ke rumahnya setelah minum-minum. Karena lengah, aku malah sampai tidur dengannya. Keesokan paginya, dia menatapku dengan ekspresi puas. Fang Yuan, betapa beraninya kamu. Aku hanya menyuruhmu mengantarku pulang tadi malam. Dan kamu malah tidur denganku? Aku gemetar ketakutan, buru-buru menundukkan kepala dan meminta maaf. Dia menyipitkan mata. Bagaimanapun, aku seorang gadis yang dirugikan. Kamu harus, BC, aku. Aku diam-diam menjerit dalam hati, dia adalah bosku. Mana berani aku menyinggungnya? Aku hanya bisa bertanya dengan memberanikan diri. BC seperti apa yang dia inginkan? Siapa sangka dia dengan santai mengatakan ingin aku mengantarnya pulang 10 kali lagi. Aku benar-benar tercengang, dan bertanya dengan tidak percaya, mengantarmu pulang untuk apa? Dia menjawab sambil tersenyum jahat, tentu saja untuk melakukan hal yang sama seperti semalam. Otakku berdengung, mengingat semua kejadian semalam. Aku langsung menyadari bahwa wanita ini jelas-jelas sudah merencanakan semuanya. Aku berteriak marah, Bai Ningbing, wanita licik, beraninya kamu memperalatku. Masih punya muka menyuruhku, BC, 10 kali? Apa aku bisa kau mainkan sesuka hatimu? Kau menganggapku apa? Budak. Bahkan seorang budak pun harus mengeluarkan uang. Bai Ningbing tidak peduli, dan dengan kasar membuka laci nakas. Dia dengan kasar melemparkan 2 tumpuk uang, membentur di depanku. Mataku terbelalak, ini setidaknya 20.000 yuan. Gajiku sebulan hanya 6.000. Ini benar-benar jumlah yang besar. Tapi aku masih berpura-pura tenang, dan berkata, Manajer Bai, Anda menganggap saya apa? Aku tidak menjual diri. Anda menghina saya. Bai Ningbing mencibir, dan melemparkan 2 tumpuk uang lagi. Sekarang menjadi 40.000. Kemudian, dia menuangkan semua uang di laci. 6 tumpuk lagi, total 100.000. Aku sangat terkejut sampai rahangku hampir jatuh. 100.000 sekali, 10 kali berarti 1 juta. Sejujurnya, aku tergoda. Lagi pula, dia cantik dan menawan. Tapi aku berpikir lagi, dia pasti punya niat tersembunyi. Mungkin ada jebakan besar yang menungguku. Aku tidak bisa menjual diriku hanya demi uang ini. Manajer Bai, Anda melempari saya dengan uang, saya tidak menginginkan uang. Aku tidak tertarik pada uang, aku mengatakan itu. Namun dalam hati aku berpikir, apakah ada uang di nakas yang lain? Bai Ningbing memainkan setumpuk uang, dan berkata perlahan. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon polisi nanti dan pergi ke kantor polisi. Kau tunggu saja untuk ditangkap. Aku terkejut dan menarik napas dingin, wanita ini benar-benar kejam. Dia benar-benar ingin menelepon polisi untuk menangkapku. Melihat dia hendak mengambil kembali uang itu, aku buru-buru menekan tangannya. Aku berkata dengan cemas, tunggu, apa yang Anda lakukan? Dia melirikku, dengan senyum mengejek di bibirnya. Berkata, baiklah. Aku pikir saranmu untuk BC, 10 kali cukup masuk akal. Aku setuju. Mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa menyetujuinya dulu. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tertawa menghina, dan berkata, bukankah tadi kau bilang tidak tertarik pada uang? Uang bukan apa-apa, aku terutama tidak ingin merepotkanmu untuk pergi ke kantor polisi. Aku buru-buru menjelaskan. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, ada rapat pagi jam 8, aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk turun dari tempat tidur, tetapi baru saja bergerak, dia berteriak, aduh. Semalam membuatnya lemas, aku tak bisa menahan tawa karena ini semua berkatku. Dia melotot padaku lalu masuk ke ruang ganti. Tak lama kemudian dia keluar mengenakan setelan jas modis. Aura ratu tempat kerja langsung terpancar. Jangan hanya sibuk menghitung uang. Ingat bereskan kamar sebelum pergi, perintahnya. Aku mendengus dengan enggan. Saat berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, adik kecil, penampilanmu semalam tidak bagus. Harus lebih banyak berlatih. Tokoh utama pria dalam novel biasanya mulai dari 2 jam. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan senyum di wajahnya. Aku terkejut sampai mata terbelalak dan berpikir. Penulis novel zaman sekarang benar-benar pandai mengarang cerita. CEO wanita ini ternyata juga membaca hal seperti ini. Jangan-jangan dia membaca cerita yang penuh siksaan dan menyakitkan? Mengerikan. Bai Ningbing wanita ini memang tidak sederhana. Lulusan Universitas Harvard. Dalam setahun setelah kembali ke negara itu, dia menjadi presiden grup Haichuang. Dia sangat sukses di lingkaran bisnis, seperti protagonis yang membuka chat dalam novel. Mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan khusus. Kalau aku, mungkinkah aku juga di sini untuk menyelesaikan tugas sistem? Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menertawakan diri sendiri. Mana ada sistem di dunia ini? Kalau ada, kenapa tidak memberikan aku juga? Ding, terdeteksi kebutuhan kuat dari host, hadiah sistem pekerjaan serba bisa. Kirim emoji anjing untuk mengikat akun. Mau diikat sekarang? Aku tidak percaya ini. Benarkah ada sistem? Aku berteriak dalam hati. Ikat, ikat, ikat cepat. Selamat host, sistem akan membantu Anda mengendalikan tempat kerja. Sekarang rilis tugas pertama. Selesaikan kenaikan gaji pertama untuk mendapatkan 200 poin keterampilan tempat kerja.
Mendengar ini mataku berbinar. Aku dan CEO wanita ini memiliki hubungan seperti ini. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menaikkan gajiku, kan? Aku dengan senang hati membersihkan kamar dan meninggalkan villa. Baru saja sampai di perusahaan. Manajer Departemen Personalia, Cui Shanshan, melotot padaku dengan tajam dan berkata, Pang Yuan, lihat jam berapa ini? Terlambat lagi. Aku buru-buru menjilat dan berkata, Manajer Cui, jam tangan Anda cantik, pasti mahal, ya? Dia dengan bangga berkata, kamu punya selera. Pacar saya membelikan ini untuk saya dengan harga 20.000. Manajer Cui, Anda sangat cocok memakai jam tangan ini. Aura Anda nomor 1 di perusahaan kita. Aku terus menjilat. Dia tersenyum sampai mulutnya tidak bisa ditutup dan berkata, jangan banyak bicara yang tidak-tidak. Wanita tercantik di perusahaan ini pasti CEO Bai. Aku hendak memuji beberapa kalimat lagi, tiba-tiba aku merasa dingin di belakang. Aku menoleh dan melihat Bai Ningbing menatapku dengan dingin. Kemudian dia berkata kepada Cui Shanshan, Shanshan, sekretarisku sakit. Hari ini cari seseorang untuk menggantikannya. Cui Shanshan dengan cepat menjawab, baik, CEO Bai. Kalau begitu dia saja, katanya sambil menunjukku. Bai Ningbing menatapku lagi. Jantungku berdegup kencang. Selesai. Apakah ini berarti aku harus menjadi sekretaris wanita iblis ini selama sehari? Aku berpikir untuk pergi ke kantor CEO nanti, jadi aku pergi ke toilet dulu. Baru saja berjongkok dan mengeluarkan ponsel, aku menerima WeChat dari Bai Ningbing. Dalam 5 menit datang ke kantorku atau kamu mati. Aku ketakutan dan buru-buru bergegas ke pintu kantor CEO. Setelah mengetuk pintu, Bai Ningbing membuka pintu dan berkata dengan lembut, masuk. Nadanya lembut, tetapi hatiku merinding. Wanita ini memiliki julukan iblis wanita. Aku pernah melihatnya sendiri memarahi seorang eksekutif sampai berdarah-darah dalam rapat. Belum sempat aku bicara, dia membanting pintu dengan keras lalu mendorongku ke dinding. Aku terkejut, apa dia mau melakukan kabedon padaku? Bai Zong, ini masih siang bolong dan kita di kantor. Jangan bercanda, kataku dengan panik. Bukankah kalian para pria menyukai hal seperti ini? Dia mencengkeram kerah bajuku dengan erat dan berkata dengan nada mengancam, lihat wajahku ini, apa terlihat dingin dan beku? Aku terdiam. Wanita ini benar-benar pendendam. Aku segera tersenyum meminta maaf. Tidak, aku hanya bicara omong kosong. Bai Zong, Anda sangat menawan. Raut wajahnya sedikit melunak, menunjuk ke seluruh tubuhku dan berkata, bagus kalau kau tahu. Lain kali berani bicara sembarangan, awas kau. Aku ketakutan sampai berkeringat dingin. Wanita ini benar-benar menakutkan. Padahal wajahnya sangat cantik, tapi kata-katanya begitu kejam. Dia melepaskanku, kembali ke kursi bos dan memberi isyarat dengan jarinya ke arahku. Berkata, kemarilah, ini jadwal kerjaku hari ini. Aku menerima formulir itu dan melihatnya sekilas. Dalam hati aku berpikir, pekerjaan seorang CEO ternyata cukup santai. Tugasmu hari ini sangat sederhana. Pergi ke Departemen Teknologi dan Departemen Penjualan, suruh mereka menyiapkan data perangkat lunak kantor Jiwing Securities, katanya. Baik, Bai Zong, jawabku. Dia menatapku dan bertanya, ada lagi? Aku berkata dengan senyum nakal, hehe, Bai Zong. Anda juga tidak ingin urusan kita berdua diketahui orang lain, kan? Aku tahu aku sedang mengambil risiko, tapi demi menyelesaikan tugas sistem. Dan bisa menukar keterampilan, berani mencoba juga sepadan. Bai Ningbing sedikit terkejut, lalu berpura-pura ketakutan. Fang Yuan, apa yang ingin kau lakukan? Aku tertawa puas dan berkata, haha, Bai Zong. Jika Anda tidak ingin aku membocorkannya, bukankah Anda harus memberiku sedikit uang tutup mulut? Uang tutup mulut bukankah sudah kuberikan tadi pagi? Bai Ningbing merasa sedikit tak berdaya, berpikir dalam hati mengapa anak ini begitu mata duitan. Apakah dia tidak memiliki kartu truf lain di tangannya? Tadi pagi itu biaya tenaga kerja, uang tutup mulut berbeda. Bai Ningbing bersandar di kursi dan bertanya, lalu, berapa banyak uang tutup mulut yang kau inginkan? Hehe, tidak banyak. Anda cukup menaikkan sedikit gajiku saja, kataku. Bai Ningbing tertawa dan menangis. Dia berpikir dalam hati, anak ini benar-benar bukan meminta harga selangit. Dia dengan murah hati berkata, adik kecil, apakah kau sedang butuh uang? Jika kau sedang butuh, aku bisa memberikan gaji 14 bulan ke depan. Aku tertegun, itu 1 juta. Namun, aku tidak terlalu membutuhkan uang, jadi aku berkata, Bai Zong, aku hanya ingin kenaikan gaji. Bai Ningbing langsung menolak. Kalau tidak butuh uang, ya sudah, tidak bisa naik gaji. Jangan begitu, Bai Zong, aku tidak minta banyak. Naik 100.000 rupiah per bulan saja, boleh kan? Tidak bisa. Bai Zong, Anda terlalu kejam. Aku marah sampai menghentakkan kaki. Apanya yang kejam? Kenaikan gaji di perusahaan ada aturannya. Bukan berarti kau bisa meminta naik begitu saja, katanya. Aku marah sampai menggertakkan gigi. Saat itu, Bai Ningbing mengubah topik pembicaraan dan berkata, jika kau ingin aku menaikkan gajimu, kecuali
Kecuali apa? Aku bertanya dengan tidak sabar. Asalkan kau bisa membuatku senang malam ini, aku akan menaikkan gajimu. Bagaimana? Kata-kata Bai Ningbing membuat mataku langsung membelalak. Inisiatif wanita ini benar-benar membuatku merinding. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, Direktur Bai, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan dengan jelas terlebih dahulu. Mengapa Anda terus mengejar saya? Jangan-jangan Anda sedang menggali lubang untuk saya? Mata Bai Ningbing melengkung seperti bulan sabit, dan sedikit pesona muncul di wajahnya yang cantik. Berkata, alasan mencari Anda sangat sederhana. Yang disebut nafsu makan dan seksualitas. Mengapa itu Anda? Saya sangat menyukai wajah dan tubuh Anda ini. Selain itu, latar belakang Anda sederhana dan mudah dikendalikan. Awalnya saya sedikit bangga. Setelah mendengar kalimat terakhir, saya hampir tidak bisa bernapas. Saya langsung menegakkan pinggang dan berkata, Direktur Bai, Anda meremehkan saya. Saya katakan, saya adalah seorang pria sejati. Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Lalu apakah Anda masih ingin kenaikan gaji? Dia bertanya balik dengan ringan. Semangat kejantanan saya langsung menghilang tanpa jejak. Saya buru-buru tersenyum dan berkata, Mau, itu benar. Seorang pria harus bisa membungkuk dan meregangkan diri. Setelah dia selesai berbicara sambil tersenyum, saya meninggalkan kantor untuk memberitahu Departemen Teknis dan Departemen Penjualan. Bai Ningbing duduk di depan meja. Wajahnya penuh dengan ekspresi bahagia, bergumam pada dirinya sendiri. Adik kecil yang bau, kamu benar-benar melupakan kakak. Saat ini, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari sahabatnya. Sahabat berkata, Bingbing, saya akan kembali ke Kyoto pada siang hari. Mari kita berkencan sore ini. Tidak pergi. Saya tidak punya waktu sore ini. Saya akan berkencan dengan pria tampan. Bai Ningbing berkata dengan gembira. Berkencan dengan pria tampan? Jangan-jangan kamu sudah menjalin hubungan cinta dengan pria kecil itu? Sahabat bertanya. Belum, tapi aku sedang terburu-buru. Jadi, tiduri dia dulu. Bai Ningbing berkata dengan bangga. Sahabatnya langsung terkikik. Berkata, haha, Bingbing, bukankah kamu sebelumnya mengatakan ingin perlahan-lahan mengembangkan perasaan? Persetan denganmu. Dia sangat tampan. Saya takut direbut oleh wanita lain. Tangkap dia dulu. Cinta bisa dibicarakan perlahan. Bai Ningbing menjawab. Memang kamu, Bai Ningbing. Benar-benar peri kecil. Menahan diri selama 25 tahun. Sekarang akhirnya terpuaskan, ya? Sahabat menggoda. Bai Ningbing mengenang keindahan tadi malam dan menantikan malam ini. Berkata, cepat ceritakan padaku bagaimana cara menaklukkannya. Jangan-jangan kamu memberinya obat? Pergi dari sini. Pesona kakak masih perlu obat? Kakak sendiri adalah obat X terkuat. Bai Ningbing tertawa dan memarahi. Pukul 8:30, Bai Ningbing mengendarai mobil mewahnya dan menyuruhku menjadi sopir. Bisnis yang ingin diperjuangkan perusahaan kita kali ini sangat penting. Jiwing Securities akan memperbarui perangkat lunak sistem kantor nasional. Jika kita berhasil bekerja sama, kita tidak hanya akan mendapatkan nilai pembelian 10 juta, tetapi juga biaya pemeliharaan berikutnya. Setelah masuk mobil, Bai Ningbing berinisiatif untuk mengobrol denganku. Adik kecil, selain bekerja, apa hobimu? Sahabatnya memberinya ide, mengatakan bahwa jika kamu ingin menangkap hati seorang pria, kamu harus memenuhi kesukaannya. Dengan begitu, akan ada lebih banyak topik untuk dibicarakan. Aku menjawab, ada banyak hobi, membaca, bermain sepak bola, bermain game, memancing, berolahraga, menonton film dan drama TV, dan sebagainya. Bai Ningbing tiba-tiba menyela, menonton film dan drama TV? Apakah kamu suka yang Eropa dan Amerika atau yang Jepang dan Korea? Wajahku langsung menjadi gelap. Dan aku berkata tanpa daya, Bai Zong, yang aku maksud adalah menonton film dan drama TV, bukan film semacam itu. Ya, yang kutanyakan adalah drama Eropa dan Amerika atau drama Jepang dan Korea? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ngomong-ngomong, Pang Yuan. Di mana kamu tinggal? Longhu Garden dekat Siuan, agak jauh dari perusahaan. Bagaimana kalau begini? Kamu pindah ke vilaku saja? Aku sangat terkejut hingga rahangku hampir jatuh. Bai Zong, apakah Anda ingin menjadikan saya simpanan? Dia berkata sambil tersenyum. Kenapa? Apakah kamu tidak mau menjadi simpananku? Aku merasa sedikit takut. Bai Zong, jangan seperti ini, aku takut. Dia terus membujuk. Lihatlah betapa penakutnya kamu, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu juga tahu lokasi vilaku. Hanya butuh 10 menit lebih untuk berjalan ke perusahaan. Aku tergoda. Dia menekankan lagi. Dengan begitu, kamu bisa tidur lebih lama di pagi hari dan bermain lebih lama di malam hari. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Berpikir seberapa haus wanita ini? Biar kupikir-pikir dulu. Sesampainya di gedung Jiwing Securities, kami dan orang-orang dari Miguel Software tiba hampir bersamaan, dan juga bertemu dengan teman lama Bai Ningbing, Milulu. Begitu keduanya bertemu, mereka bahkan tidak saling menyapa,
dan aroma mesiu yang kuat memenuhi udara. Milulu adalah putri ketua Miguel Software. Dia dan Bai Ningbing sudah saling kenal ketika mereka belajar di luar negeri. Milulu pernah mengejar seorang pria, tetapi direbut oleh Bai Ningbing. Jadi hubungan mereka berdua selalu tegang. Di ruang konferensi, manajer penjualan dari kedua perusahaan pesaing masing-masing menjelaskan rencana perangkat lunak yang disesuaikan. Aku dengan bosan menggambar ulat bulu di samping. 2,5 jam kemudian, manajer bisnis Jiwing Securities tersenyum dan berkata kepada Bai Ningbing. Bos kami akhirnya lebih cenderung memilih Miguel. Bai Ningbing mengangguk. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain. Berarti bisnis senilai 10 juta ini pada dasarnya tidak ada harapan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari benakku. Ding! Pengingat sistem. Host belum diperbarui. Hadiah keterampilan analisis kerentanan perangkat lunak. Setelah digunakan, Anda dapat menemukan kerentanan perangkat lunak dari berbagai versi Miguel. Mataku berbinar dan langsung memulai analisis instan. Sinar cahaya melintas, semua perangkat lunak Miguel dipindai dan dianalisis, dan semua celahnya jelas. Aku berdiri tanpa ragu dan berkata kepada manajer bisnis sekuritas Jiwing, maaf, aku punya beberapa pertanyaan. 1 jam kemudian, kami keluar dari gedung sekuritas Jiwing dan aku duduk di kursi pengemudi Maserati milik Bai Ningbing. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Bocah nakal, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini dan membantuku mendapatkan pesanan besar ini. Siang harinya, Bai Ningbing mentraktirku makan. Di restoran, aku bertanya dengan bersemangat, Direktur Bai, aku telah melakukan pekerjaan yang hebat. Bisakah kau menaikkan gajiku? Tidak bisa. Lalu bagaimana dengan bonusnya? Tidak bisa juga. Perusahaan tidak memiliki presiden seperti itu. Sebenarnya, Bai Ningbing tahu di dalam hatinya. Bonus pasti akan diberikan, tapi dia hanya ingin menggodaku. Direktur Bai. Kau terlalu pelit. Bocah nakal, meskipun gajinya tidak bisa dinaikkan. Tapi ada hadiah lain. Hadiah apa? Aku buru-buru bertanya. Namun, dia sengaja menggantungku. Kau akan tahu nanti malam. Saat ini, aku merasa pinggangku hampir dibuat sakit oleh wanita iblis ini. Mengerikan sekali. Sore harinya, dia memintaku menemaninya berbelanja. Aku mengingatkannya bahwa ada konferensi teknis. Dia merengek dan berkata, aku tidak mengerti teknologi. Sia-sia saja aku pergi. Lebih baik berbelanja. Sore harinya, aku menjadi pembawa tasnya. Setelah berbelanja lama sekali, aku merasa kakiku bukan milikku lagi. Namun, Bai Ningbing bersemangat dan penuh energi, membeli banyak barang dan terus makan dan minum. Sampai dia membawaku ke toko pakaian pria dan menghabiskan 30.000 yuan untuk membelikanku setelan pakaian. Barulah aku bersemangat kembali. Setelah itu, ketika melewati toko pakaian dalam wanita, matanya langsung berbinar. Bocah nakal, bisakah kau membantuku memilih beberapa potong? Aku tertegun. Direktur Bai, lebih baik kau masuk dan membelinya sendiri saja. Lihat, di dalam semuanya wanita. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kenapa kalau semuanya wanita? Mereka tidak mencoba pakaian di lobi. Apa yang perlu dimalukan? Cepat ikut aku masuk. Sambil berkata, dia langsung menarikku masuk. Aku berkata tanpa daya, Direktur Bai, maafkan aku saja. Bocah nakal. Begini saja, kau masuk dan bantu aku memilih beberapa potong. Nanti malam aku akan memakainya untuk kau lihat. Begitu aku mendengar ini, aku langsung bersemangat. Direktur Bai, aku ini paling suka membantu orang lain. Ayo pergi dan memilih. Berdasarkan prinsip menghemat kain untuk negara, aku memilih selusin setelan dengan kain yang sangat sedikit. Setelah keluar, Bai Ningbing tiba-tiba menggandeng lenganku, aku merasa sedikit tidak nyaman. Tubuhku langsung menjadi kaku, tapi dia memang sangat wangi. Aku bertanya padanya, Bos Bai, apakah Anda tidak takut dilihat orang yang dikenal saat menggandeng saya? Di acara seperti ini, setidaknya aku sebagai pria simpanan harus memperhatikan dampaknya, kan? Kenapa? Aku tidak boleh menggandeng orang? Ayo. Hari sudah gelap, waktunya pulang. Aku ditarik ke dalam mobil olehnya. Kembali ke villa, begitu masuk, dia mengunci pintu. Menarikku ke lantai 2. Saat aku diseret oleh Bai Ningbing ke lantai 2, tiba-tiba muncul ide. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bos, bisakah Anda menaikkan gaji saya besok? Dia jelas terkejut dengan permintaan mendadakku ini. Mungkin tidak menyangka aku akan meminta kenaikan gaji di saat seperti ini. Ini benar-benar pemerasan terang-terangan. Dia memelototiku dengan kesal. Dia menjawab, baiklah, aku akan menaikkannya untukmu. Aku sengaja memastikan, kalau begitu kita sudah sepakat, ya? Sekali kata terucap. Dia dengan senang hati menjawab, tidak bisa ditarik kembali. 2 jam kemudian. Kami berbaring di kamar tidur, dia bersandar di pelukanku seperti anak kucing. Wajahnya penuh kebahagiaan. Sementara aku menyipitkan mata, merasa seperti baru saja menyelesaikan pertempuran sengit, sangat lelah. Dia menggoda, adik kecil yang nakal, kamu cukup berani mengancam kakak di tengah jalan. Apakah kamu tidak takut aku mengubahmu menjadi saudara perempuan? Aku menjawabnya,
Bos, bagaimana ini bisa dianggap ancaman? Hanya menaikkan gaji beberapa dolar untukku, bukankah itu hal yang mudah bagi Anda? Dia berkata sambil tersenyum jahat. Benarkah? Aku buru-buru berkata, Bos, Anda tidak akan menyesal, kan? Bagaimana mungkin? Aku menepati janjiku. Begitu dia mengatakan ini, akhirnya aku merasa lega. Dia mendongak menatapku, matanya penuh kelembutan, benar-benar berbeda dari penampilannya yang dingin di perusahaan. Dia bertanya, tadi, apakah menyenangkan? Aku mengangguk berulang kali. Ya, sangat menyenangkan. Apakah kamu mau pindah ke sini? Tanpa berpikir panjang, aku menjawab, baiklah, aku akan pindah besok. Lagi pula, rasa tadi benar-benar membuat ketagihan. Selain itu, hanya butuh 10 menit untuk sampai ke perusahaan. Waktu yang dihemat bisa digunakan untuk bermain game. Betapa bagusnya. Bai Ningbing melihat aku bersedia pindah. Dia sangat senang, dia bertepuk tangan dan berkata, adik kecil yang nakal, untuk merayakan kepindahanmu. Kita harus merayakannya dengan baik. Saat aku bangun lagi, aku hanya merasa pinggangku sakit dan pegal. Melihat Bai Ningbing lagi, dia sangat bersemangat, duduk di depan meja rias sambil merias wajah dan bersenandung. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Hukum kekekalan energi benar-benar, dasar adik kecil. Aku pergi ke perusahaan dulu, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin kakak memberimu cuti 1 hari? Dia bertanya dengan prihatin. Mana mungkin aku menyerah, sebagai pria yang menjaga harga diri. Terutama di depan wanita, aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Jadi aku bangkit dan meregangkan pinggangku. Kemudian aku pergi ke warung sarapan, dan makan 4 telur teh, 2 mangkuk tahu, sepotong dada ayam, dan meminum secangkir susu panas sekaligus. Semuanya makanan berprotein tinggi, harus cepat, sampai di perusahaan. Aku menemukan bahwa semua barang di mejaku hilang. Komputer, perlengkapan kantor, barang-barang pribadi, semuanya hilang. Aku berseru, di mana barang-barangku? Pada saat ini, manajer Departemen Sumber Daya Manusia, Cui Shanshan, datang dan berkata, Xiao Fang. Selamat, Presiden Bai telah memindahkanmu ke posisi lain. Dipindahkan? Mungkinkah dia memindahkanku untuk menjadi sekretaris? Hatiku menegang. Sekretaris? Kamu terlalu banyak berpikir. Presiden Bai berkata kamu memiliki potensi untuk melakukan penjualan perangkat lunak, dan memindahkanmu ke Departemen Penjualan. Departemen Penjualan? Aku belajar sumber daya manusia. Dari mana datangnya potensi penjualan? Namun, aku berpikir lagi, dia berjanji untuk menaikkan gajiku tadi malam. Mungkinkah memindahkanku ke Departemen Penjualan adalah cara untuk menaikkan gaji? Itu adalah departemen yang paling menghasilkan uang di seluruh perusahaan, gaji pokoknya tinggi, dan ada banyak komisi. Kemudian, Cui Shanshan secara pribadi membantuku menyelesaikan prosedur pemindahan pekerjaan, dan juga menandatangani perjanjian. Gaji pokok 10.000, komisi penjualan dibagi menjadi tingkatan yang berbeda sesuai dengan omset penjualan. Aku sangat terkejut. Kamu harus tahu bahwa gaji pokok untuk karyawan baru biasanya 5.000. Cui Shanshan menjelaskan, kamu telah membantu perusahaan menegosiasikan bisnis senilai puluhan juta. Jadi persetujuan khusus diberikan kepadamu dengan gaji pokok 10.000, dan ada bonus besar ketika gaji dibayarkan bulan depan. Aku bertanya dengan gembira, ada bonus juga? Iblis wanita ini cukup murah hati, tidak pelit. Kemudian aku pergi ke Departemen Penjualan. Manajer Departemen Penjualan, Wang Tao, melihatku dan menyambutku sambil tersenyum. Selamat datang di Departemen Penjualan, aku harus berusaha keras pagi ini untuk merebutmu. Dia mengatakannya dengan yakin, dan aku hanya bisa tersenyum dan berterima kasih. Wang Tao membawaku berkeliling Departemen Penjualan. Ada banyak orang di Departemen Penjualan, ada ratusan orang. Dia bertepuk tangan. Biarkan semua orang berdiri untuk menyambutku. Fang Yuan dari Departemen Personalia sekarang menjadi bagian dari Departemen Penjualan kita. Mari kita beri dia sambutan. Wang Tao menugaskan karyawan lama, Pandahai, untuk membimbingku. Dia datang dengan secangkir teh hitam penuh dan menunjuk ke mejaku dan berkata, Xiao Fang, ini tempatmu. Begitu kulihat, barang-barangmu sudah dipindahkan. Lao Pan terus mengoceh, dunia penjualan itu dalam. Kau harus mendengarkanku. Aku mencibir dalam hati. Siapa yang tidak tahu bahwa para veteran di Departemen Penjualan hanya ingin menghasilkan uang? Tiba-tiba aku memperhatikan kotak teh hitam di meja Lao Pan. Ada bekas benturan di sudut tutup kotak. Itu teh hitamku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Lao Pan, apakah kotak teh hitam ini diambil dari mejaku? Benar, aku baru saja menyeduh secangkir besar. Dia mengangkat cangkir di tangannya. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau minum tehku? Xiao Fang. Kita semua kolega. Kenapa aku tidak boleh minum tehmu? Rasanya lumayan enak. Biarkan aku menyimpan kotak teh ini di sini. Kau masih muda, minum teh tidak baik untuk kesehatan. Dia berkata dengan wajah ramah. Aku menjawab sambil tersenyum jahat, kotak teh ini sudah kedaluarsa selama 2 tahun. Aku tidak pernah meminumnya. Gendut, minumlah saja.
penuh dengan jamur. Mendengar itu, Pandahai segera menuangkan tehnya dan mencuci cangkirnya untuk waktu yang lama. Sepanjang pagi dia merasa amandelnya gatal. Saat itu, sistemku mengingatkanku, selesaikan tugas kenaikan gaji. Hadiah 200 poin keterampilan. Aku tidak sabar untuk membuka sistem dan melihat keterampilan tempat kerja apa yang bisa ditukar di toko. Ada penguasaan PPT, penguasaan keuangan, pemeliharaan perangkat keras komputer, DLL. Keterampilan yang berbeda membutuhkan poin keterampilan yang berbeda. Saat aku sedang melihat keterampilan, aku menerima pesan dari Bai Ningbing di WeChat, "Adik kecil, datanglah ke kantor saya saat istirahat makan siang." Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa? Melihat pesan dari wanita iblis ini, aku merasa sedikit takut. Dia menyuruhku pergi ke kantornya saat istirahat makan siang. Aku berpikir, ini di kantor, tengah hari, tidak terlalu pantas. Adik kecil, apa yang kau pikirkan? Maksudku ada tempat tidur di kantor. Kau bisa datang jika ingin tidur siang. Aku merasa sedikit malu. Aku baru saja berpikir yang tidak-tidak. Dia kemudian bertanya, bagaimana kalau aku mengajakmu makan siang di luar? Mau makan apa? Pergi ke restoran daging kambing satu jalur. 3 harta karun daging kambing mereka cukup enak. Tanpa berpikir, aku menolak, tidak mau. Lalu bagaimana kalau sashimi ikan salmon? Aku masih menolak, tidak suka. Lalu kau ingin makan apa? Aku sengaja menggodanya dengan menyebut ayam huang, ramen, dan camilan Shasian. Tak disangka, dia langsung setuju. Oke. Kalau begitu, makan makanan ringan Shasian. Aku tidak menyangka wanita iblis ini. Bos dengan kekayaan ratusan juta yuan bersedia menemaniku makan makanan murah seperti itu. Kemudian dia mengirim pesan lagi. Bagaimana rasanya di posisi baru? Aku mengirim foto mejaku padanya, hanya kurang beberapa tanaman hijau. Kalau begitu, ambil saja beberapa di kantorku. Aku tersenyum dan pergi ke kantor Bai Ningbing. Sesampainya di kantor Bai Ningbing, aku bertemu dengan sekretaris Bai Ningbing, Tan Jiai. Dia bertanya dengan terkejut ada apa. Aku bilang aku datang untuk memindahkan tanaman hijau. Setelah selesai bicara, aku langsung mendorong pintu dan masuk ke kantor. Tan Jiai menatapku. Wajahnya bingung. Dia bisa membayangkan Bai Ningbing akan sangat marah, jadi dia segera ikut masuk. Namun, yang dia lihat adalah Bai Ningbing dengan lembut memeluk lenganku dan berkata, adik kecil datang. Tan Jiai segera menutup pintu. Hatinya sangat terkejut. Dia hanya mengambil cuti sehari, tetapi perubahan besar seperti itu telah terjadi. Aku memilih beberapa tanaman hijau di kantor Bai Ningbing, membawanya kembali ke departemen, dan meletakkannya di mejaku. Pandahai bertanya dengan rasa ingin tahu, Pang Yuan. Apakah tanaman hijau ini baru dibeli? Bukan dibeli, tapi dipindahkan dari kantor Bai Ningbing. Pandahai berkata dengan wajah serius, di usia muda sudah suka menyombongkan diri, itu tidak baik. Kemudian, departemen penjualan mengadakan rapat departemen. Meskipun departemen penjualan memiliki gaji yang tinggi dan ada komisi, persaingannya juga besar. Setiap orang memiliki target penjualan setiap bulan. Jika tidak mencapai target, mereka akan dikeluarkan dari departemen penjualan. Sebagai anggota baru, aku mendapatkan target penjualan 100.000. Di perusahaan, angka ini tidak terlalu besar. Grup Haichuang memiliki banyak jenis perangkat lunak dan cakupan bisnis yang luas. Aku sedang mendengarkan pembagian tugas di rapat ketika sistem merilis tugas baru. Dapatkan kontrak komersial pertama. Menyelesaikan tugas akan mendapatkan hadiah 200 poin keterampilan. Mataku berbinar. Tantangan baru datang. Setelah rapat departemen selesai, aku kembali ke kantor. Pandahai memberiku daftar klien. Di dalamnya ada informasi tentang kebutuhan perangkat lunak dan orang yang bertanggung jawab. Pang Yuan, aku memberikan sumber daya klien berkualitas tinggi yang telah aku simpan selama bertahun-tahun tanpa pamrih kepadamu. Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Aku berpikir dalam hati, bagaimana mungkin Pandahai begitu baik hati? Aku membuat secangkir kopi. Dan sambil minum di ruang istirahat, aku melihat daftar klien. Zhao Beibei dari departemen penjualan datang dengan membawa secangkir teh susu dan mengingatkan, Pang Yuan. Daftar sumber daya klien ini tidak perlu dilihat, buang-buang waktu. Aku bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa. Dia duduk di depanku dan menjelaskan, klien di daftar ini sulit untuk dihadapi. Bagaimana mungkin Laupan begitu baik hati memperkenalkan kliennya kepada orang lain? Baru saat itulah aku mengerti maksudnya. Zhao Beibei adalah ahli penjualan perangkat lunak manajemen keuangan di perusahaan, memiliki pengetahuan akuntansi yang sangat mendalam. Fang Yuan, penjualan sebenarnya memiliki trik. Apakah kamu ingin kakak mengajarimu beberapa trik? Aku tersenyum dan berkata, tentu saja, Kak Beibei. Ajari aku. Nanti malam pergi ke rumahku. Sofaku sangat nyaman, sangat cocok untuk mengobrol. Nanti aku ajari kamu. Kucingku juga bisa salto ke belakang. Loh, aku sengaja bilang begitu. Tatapannya membuat jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru mencari alasan. Kak Bei, aku harus pulang untuk bermain game. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya.
seolah tahu pertahananku. Fang Yuan, kamu memang hebat. Sudahlah, kalau begitu akan kuberitahu rahasia penjualan secara sederhana. Apa kamu pikir hasil penjualanku ini hanya karena pengetahuan akuntansi? Para bos besar itu tidak mencari hal-hal seperti itu, sama sekali tidak ada hubungannya. Mereka hanya akan berurusan dengan orang yang cocok di mata mereka. Dia bilang keunggulannya adalah berpenampilan cantik, jadi dia mencari pelanggan pria yang tidak tahan dengan wanita cantik. Dia juga bilang aku tampan. Seharusnya mencari pelanggan wanita yang tidak tahan dengan pria tampan. Setelah mendengar perkataannya, aku dengan gagah berani berpikir. Aku tidak akan menjual ketampananku demi uang. Siang harinya, aku naik Maserati by Ningbing. Kami pergi ke jalan jajanan kaki lima di dekat sekolah. Maserati merah itu berhenti di depan restoran Sa County Snacks, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Ada juga yang berdiskusi mengatakan orang kaya juga makan Sa County Snacks. Aku dan Bai Ningbing mencari meja kecil dan duduk. Dia bertanya, apakah di sini ada ginjal? Aku menunjuk menu dengan wajah masam. Dia memilih nasi paha bebek. Aku menyarankan dia untuk memesan sup ayam hitam. Dia dengan bercanda mengatakan wajahnya sudah cukup cantik, tidak perlu tonik. Aku justru merasa dia harus minum sup penurun panas. Dia bercanda. Bukankah ada kamu untuk menurunkan panas? Bai Ningbing makan dengan lahap. Dia dengan peduli bertanya padaku. Apakah kamu sudah beradaptasi di departemen penjualan? Aku bercanda. Aku berencana mencari beberapa pelanggan wanita kaya, mempromosikan perangkat lunak perusahaan kita. Wajahnya langsung berubah. Dia memperingatkan, sekarang kamu sudah kubiayai, berani menggoda wanita lain, coba saja. Aku tersenyum. Aku bilang mempromosikan perangkat lunak perusahaan. Bukannya mempromosikan diriku sendiri. Wajah Bai Ningbing langsung memerah, berkata, kalau begitu kamu juga harus ingat perkataanku. Baru saat itulah aku menyadari. Berpikir, kapan aku setuju untuk dibiayai? Dia melotot dan berkata, bagaimana? Tidak boleh membiayaimu? Aku dengan tebal muka tersenyum. Tentu boleh, tapi itu harus ditambah uangnya. Ini harga yang berbeda. Sore harinya, aku mulai mempelajari penjualan perangkat lunak. Bagiku yang merupakan pemula tanpa koneksi ini. Menjalankan penjualan sangatlah sulit. Aku memutuskan untuk mencoba pelanggan wanita. Lalu aku melihat daftar pelanggan. Memilih Ji Fei, Direktur Pemasaran Perusahaan Pakaian Yuncai. Dia membutuhkan perangkat lunak desain pakaian. Aku menelepon. Dengan cepat tersambung. Ternyata Ji Fei sendiri yang mengangkatnya. Aku menyatakan identitasku. Merekomendasikan perangkat lunak desain perusahaan, Shang Yue 3.0 kepadanya. Ji Fei berkata dia tertarik dan bertanya, bisakah kamu mengirimkannya sekarang? Aku menyetujuinya. Aku juga bilang bisa memberinya versi uji coba. Tidak lama kemudian, aku tiba di perusahaan pakaian Yuncai, bertemu dengan Ji Fei. Aku dengan penuh semangat menjelaskan dan memperkenalkan perangkat lunak itu kepadanya. Dia menunjukkan minat yang besar dan membawaku ke departemen desain untuk menginstal perangkat lunak di komputer. Selama instalasi, kolega di departemen desain menyadari bahwa perangkat lunak itu tidak mudah digunakan, dan beberapa fungsi tidak mereka mengerti. Ji Fei menyarankan agar aku mendemonstrasikan kepada mereka. Aku merasa gugup, awalnya berencana untuk mengaku bahwa aku tidak tahu cara mengoperasikannya. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benakku, mendeteksi kebutuhan tuan rumah. Merekomendasikan untuk menukar keterampilan desain busana luar biasa, yang dapat dengan cepat menguasai perangkat lunak desain busana apapun dan memiliki inspirasi desain yang luar biasa. Mataku berbinar dan aku segera memutuskan untuk menukarnya. Aku buru-buru bertanya, berapa banyak poin keterampilan yang dibutuhkan? 100 poin keterampilan, oke. Langsung. Aku merasa otakku dijejali dengan banyak pengetahuan tentang desain busana. Aku mulai mendemonstrasikan pengoperasian perangkat lunak dengan percaya diri dan akhirnya berhasil menandatangani pesanan ini. Saat aku pergi, hari sudah pukul 5 sore. Aku baru saja akan kembali ke perusahaan ketika aku menerima pesan dari Bai Ningbing di WeChat. Di mana kamu? Baru saja keluar dari perusahaan pakaian Yuncai dan bersiap untuk kembali ke perusahaan. Bukankah kamu akan pindah setelah menyelesaikan pekerjaan? Aku akan menjemputmu, sebentar lagi. Dia datang dengan Maseratinya. Begitu aku masuk ke mobil, dia menggoda. Direktur pemasaran Yuncai adalah Ji Fei. Anak nakal, jangan bilang kamu benar-benar mendapatkannya dengan ketampanan. Aku tanpa daya menjelaskan bahwa aku adalah seorang penjual perangkat lunak yang serius dan menjelaskan proses penjualan secara rinci. Ketika dia mengetahui bahwa Ji Fei bersedia menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli paten rok yang aku rancang. Awalnya dia tidak percaya, sampai aku mengeluarkan foto untuk diperlihatkan kepadanya, dia terkejut dan tercengang. Dia menyarankan agar dia membantuku menegosiasikan harga. Aku dengan senang hati setuju. Kemudian, kami berkendara ke tempat aku menyewa. Saat memasuki kamar tidur, dia terkejut menemukan tempat itu sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan bak mandi di rumahnya. Aku berkata dengan mencela diri sendiri, tidur di kasur keras baik untuk pinggang. Dia bertanya lagi, seberapa lebar tempat tidur ini? 1,2 meter?
Dia tertawa dan berkata, kita berdua mungkin tidak bisa bergerak bebas di tempat tidur ini. Bai Ningbing tiba-tiba tersenyum jahat. Bertanya, anak nakal, bagaimana kedap suara rumah ini? Aku menatapnya dengan aneh. Berkata, meskipun ini rumah tua, kedap suaranya cukup bagus. Kenapa kamu bertanya ini? Ekspresinya yang tidak baik membuatnya bertanya-tanya trik apa yang sedang dia rencanakan. Melihat ekspresi Bai Ningbing itu, jantungku berdebar kencang. Aku bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Anak nakal. Apakah kedap suara rumah ini benar-benar bagus? Aku menjawab dengan ragu-ragu. Lumayan. Kemudian ada lagi lemparan dan putaran. Setelah selesai, aku berkata, Bos, jika Anda lelah, istirahatlah, saya akan mengemasi barang bawaan. Dia terkejut dan berkata, oh, kamu masih punya tenaga? Aku tersenyum dan berdiri. Kaki saya bergoyang sedikit lemas dan mulai berkemas. Untungnya, barang-barang pribadi saya tidak banyak. Hanya beberapa pakaian, sepatu, dan beberapa barang kecil. Bos, semuanya sudah beres. Bisakah kita pergi? Bai Ningbing bertanya dengan berpura-pura enggan. Kamu akan pergi sekarang? Tidak mau meninggalkan kenangan? Kelopak mata saya berkedut dan saya tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Itu, bos, kita belum makan malam. Bai Ningbing menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. Oh, kamu masih ingin makan malam? Sepertinya kamu belum kenyang. Aku tidak bisa menahan sedikit rasa malu dan harus berkompromi. Oke. Bos, malam ini Anda bisa menontonnya. Dia menjawab dengan senyum lebar. Benarkah? Kamu harus menepati janjimu. Kami memasukkan barang-barang ke dalam mobil dan kembali ke area Villa Huahayuiwan tempat dia tinggal. Sesampainya di rumah, saya bertanya, Bos, kamar tidur mana yang saya tinggali? Bagaimana dengan kamar di seberang? Dia berkata dengan wajah tidak senang. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin tidur sekamar dengan kakak? Masih ingin tinggal di kamar sendiri? Aku sedikit tercengang. Ah, tidur di kamar yang sama? Tentu saja, aku harus tidur sambil berpelukan di malam hari. Bai Ningbing menarik barang bawaanku dan langsung masuk ke kamar tidurnya. Aku merasa aku dimakan sampai mati olehnya. Adik kecil yang bau. Di sebelah adalah ruang belajar. Anda dapat meletakkan buku-buku Anda di sebelah. Saya memindahkan buku-buku itu ke ruang belajar. Ruang belajarnya sangat besar. Selain deretan rak buku besar, ada juga meja komputer yang luas. Rasanya sangat menyenangkan. Saya meletakkan laptop, headphone, dan speaker di atas meja. Saya secara tidak sadar mengeluarkan gulungan tisu toilet, tetapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya dengan cepat menyimpan gulungan tisu itu. Pada saat ini, Bai Ningbing masuk ke ruang belajar. Dan bertanya, apakah Anda ingin saya membantu Anda membersihkan? Aku dengan cepat melambaikan tangan. Tidak. Dia berbalik untuk membuat teh. Melihat penampilannya yang bijaksana, aku tidak bisa menahan diri untuk meragukan hidupku. Aku bertanya-tanya apakah dia seperti dua sumbu lampu di A Chinese Odyssey. Berbeda di siang hari dan berbeda di malam hari. Saat aku sedang berpikir, dia membawakan secangkir air goji berry yang penuh. Aku sangat ketakutan hingga aku menggigil. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku seharusnya tidak pindah. Tapi bergaul dengannya benar-benar tak tertahankan. Aku akan memotongkan beberapa buah untukmu. Dia tersenyum lembut dan dengan lembut menepukku ketika dia berjalan keluar kamar. Aku hampir ingin melarikan diri kembali ke rumah sewaanku dalam semalam. Namun, ketika dia mencuci buah untukku di dapur, dia membuka WeChat. An Wumei mengirim pesan ke sahabatnya, An Xiaofu, berikan aku konfigurasi perangkat keras. Aku ingin merakit komputer untuk priaku. Aku belajar big data, tahu, itu berarti kamu tidak bisa melakukannya. Oke, aku akan memberikan daftar konfigurasi untukmu. Mudah saja. Ingin yang paling mahal? Tidak masalah. Juga merakit komputer untuk priamu? Kamu sangat menyayanginya. Tentu saja, baru saja pindah dan tinggal bersama. Aku harus melengkapi konfigurasi perangkat keras terlebih dahulu. Bukankah pria menyukai game? Apa? Kalian berdua tidur? Aku bilang Liu Xiaolang, pelan-pelan, jangan sampai membuat pria kecilmu kurus kering. Pergi, bukan urusanmu. Bai Ningbing menerima serangkaian keluhan dari An Wumei. Berpikir bahwa kata-kata ini mungkin tidak enak didengar, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Setelah aku menata buku, Bai Ningbing masuk sambil membawa sepiring buah dan berkata, Ayo, adik kecil nakal. Makan buah, aku sedikit khawatir. Bos, kamu terlalu baik padaku. Aku sedikit takut apa? Apakah aku bisa memakanmu? Dia melirikku dengan genit. Tak lama kemudian, sepiring ceri habis dimakan. Dia bertanya sambil tersenyum, ceri sudah habis, apakah kamu masih ingin makan? Aku menunjuk piring kosong. Bukankah ini sudah habis? Dia mengedipkan mata dengan lucu. Bukankah aku masih punya dua di sini? Aku langsung mengerti. Berkata, Bos, aku sangat polos, jangan membuatku menjadi buruk. Hari ini kamu pindah dan tinggal di sini. Haruskah kita merayakannya?
Merayakannya bagaimana? Aku akan menggoreng steak dan membuka sebotol anggur. Bagaimana? Aku bertanya dengan heran. Kamu juga bisa menggoreng steak? Aku bisa melakukan banyak hal. Segera. Dia mencari cara menggoreng steak di Baidu dan kemudian mulai melakukannya. Tetapi karena tidak terampil, minyak di wajan tiba-tiba terbakar. Dia berteriak ketakutan, "Pang Yuan, cepat kemari. Dapur akan meledak." Mendengar teriakannya, aku segera bergegas ke dapur. Memadamkan api dengan tutup panci. Melihat steak telah menjadi arang hitam, aku benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Bos, kamu tidak bisa melakukan ini." Sebenarnya aku benar-benar tidak bisa. Aku baru saja mempelajarinya di Baidu. Biarkan aku yang melakukannya. Aku buru-buru memanggil sistem dan segera menukar keterampilan koki New Oriental yang luar biasa. Setelah mendapatkan keterampilan, aku segera menyiapkan bahan-bahan dan menggoreng 2 steak yang harum. Aroma steak menyebar, membuat Bai Ningbing ngiler. "Bocah tengik. Steakmu enak sekali." Aku tersenyum rendah hati. Lumayan. Bai Ningbing memetik setangkai anggur dan memberikannya kepadaku. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Sayang, ini hadiah untukmu." Aku membuka mulut dan memakan anggur itu, sambil bergumam dalam hati mengapa aku menjadi sayang lagi. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan sebotol arak. "Bos, bukankah kita bilang mau minum anggur?" Dia berkata dengan nada ceria. "Benar, di dalamnya ada Lafite tahun 1982. Lafite tahun 1982? Atau curah?" Aku penuh keraguan. Bai Ningbing menjelaskan, Ini arak obat yang dibuat oleh kakek sahabat bayiku, sangat bagus untuk memperkuat tubuh." Dia menuangkan segelas untukku, dan mengambil whisky dari lemari arak untuk dirinya sendiri. Aku bertanya dengan ragu, "Bos, bukankah katanya untuk memperkuat tubuh? Lalu kenapa aku yang minum sendiri? Aku tidak terbiasa dengan minuman ini." "Ayo, bersulang." Aku benar-benar tidak bisa menolak. Aku hanya bisa meminumnya, merasa rasanya aneh. Aku mengambil botol arak itu dan melihat. Di bagian bawah tertempel selembar kertas. Di atas kertas tertulis 2 kata, 3 cambuk. Aku sangat terkejut sampai rahangku hampir jatuh. Aku diam-diam menghela nafas, sungguh memperkuat tubuh. Siang hari aku berusaha keras untuk menghindari yang Sanbao. Tanpa diduga, di malam hari aku masih terjebak di tangan Sanbao ini. Iblis betina ini benar-benar terlalu licik, benar-benar tak terhindarkan. Aku berteriak kepada Bai Ningbing, "Lau Bai, aku sudah bilang aku tidak perlu suplemen. Aku sekuat banteng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau mau memperdayaiku lagi?" Dia terkikik, "Hei, pria, minum suplemen tidak ada salahnya." Aku sangat marah sampai menghentakkan kaki. "Lau Bai, jika kamu terus seperti ini, aku akan benar-benar marah." Dia buru-buru berkata, Baiklah. Kalau kamu tidak suka minum, kita tidak usah minum, simpan saja." Selesai berbicara, Bai Ningbing dengan cepat menutup botol arak 3 cambuk itu, lalu menuangkan segelas whisky untukku, dan berkata, Ayo makan steak." Mereka berdua mulai menikmati steak. Bai Ningbing menggigitnya. Matanya membelalak, dan dia berseru, "Wow, ya ampun. Bocah tengik, steak yang kamu buat ini rasanya tidak kalah dengan restoran bintang 3 Michelin." Dalam hati aku berpikir, Dongfang baru kali ini telah mengalahkan Michelin bintang 3. Bai Ningbing berkata lagi, "Adik kecil. Setelah makan, ayo naik ke atas, bagaimana?" Kata-kata ini membuat kepalaku pusing. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering dengan tiba-tiba. Aku meliriknya. ID penelepon adalah Wen Shukin. Bai Ningbing menjawab telepon. "Halo, Bu." "Ningbing, di mana kamu?" "Di rumah." "Kembalilah ke pintu untuk menjemputku. Aku akan segera sampai di rumahmu." Bai Ningbing tampak terkejut. "Bu, kamu sudah kembali ke negara ini?" Setelah Wen Shukin selesai berbicara, dia menutup telepon. Bai Ningbing berkata dengan panik, "Ibuku datang." "Apa?" Hatiku bergetar. Suara mobil datang dari depan villa. Bai Ningbing dengan cepat berkata, "Itu, kamu sembunyi dulu di lantai 2." Bai Ningbing berjalan cepat keluar dari villa. Sebuah culinan berhenti di depan pintu. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita parubaya berpakaian mewah turun. "Bu." Bai Ningbing buru-buru menyambutnya. Kemudian menyuruh sopir pergi. Ibu dan anak perempuan itu masuk ke villa. Anak perempuan yang baik. "Merindukan ibu? Tentu saja aku rindu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Malam ini, ibu dan anak kita akan tinggal di satu kamar dan mengobrol dengan baik." "Bu, kamu menginap di sini malam ini?" Bai Ningbing sedikit terkejut. Wen Shukin menatap putrinya, "Ningbing, kamu aneh. Mendengar nada bicaramu, sepertinya kamu tidak menyambutku." "Mana mungkin." Bai Ningbing tersenyum tak berdaya. Keduanya tiba di ruang tamu. Wen Shukin langsung melihat 2 potong steak yang tersisa di meja kopi dan 2 gelas whisky, serta toples arak 3 cambuk itu. Seketika mengerti apa yang terjadi. "Oh,
Ada sesuatu yang terjadi. Aku bilang kenapa kamu tidak menyambutku. Ternyata ada pria yang disembunyikan di rumah, ya? Bu. Tidak ada pria. Ini semua aku yang makan sendiri. Makan 2 potong steak sendiri? Apakah kamu pikir aku sudah pikun? Wen Shuqin berdeham 2 kali. Bai Ningbing tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dari ibunya. Dengan terus terang berkata, Bu, karena Anda sudah menemukannya, maka Anda cepat pergi. Jangan merusak urusan baik putri Anda. Wen Shuqin duduk di sofa. Kenapa terburu-buru? Karena sudah datang. Cepat suruh dia turun. Aku ingin bertemu dengannya. Kamu sedang jatuh cinta? Kenapa tidak memberitahu ibu? Ibu belum punya pacar. Wen Shuqin tertegun. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan dan bertanya dengan ragu. Ningbing, mungkinkah kamu mengajak ibu? Apa yang Anda katakan? Lalu apakah kamu memelihara gigolo? Bukan itu, lalu apa? Wen Shuqin semakin bingung. Bai Ningbing mendekat ke ibunya. Ibu, Anda lupa bahwa saya pernah menyebutkannya kepada Anda. Pria yang selalu saya sukai, pria itu, bertahun-tahun. Bukankah kamu selalu tidak bisa menemukannya? Wen Shuqin baru selesai berbicara, tiba-tiba matanya membelalak. Mungkinkah kamu sudah menemukannya? Sebenarnya saya sudah menemukannya sebelum kembali ke negara ini. Karena sudah ditemukan. Kenapa belum pacaran? Ibu, pacaran tidak semudah itu. Saya juga tidak tahu apakah dia menyukai saya atau tidak. Apa suka atau tidak suka? Anak perempuan. Ibu selalu memberitahumu, pria adalah hewan yang berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Bu, saya hanya mendengarkan ajaran Anda dan menaklukkannya terlebih dahulu. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan terkikik. Wen Shuqin menunjukkan ekspresi terkejut. Ningbing, kamu memang putriku yang baik. Cepat sekali. Bu, aku hanya takut dia direbut oleh wanita lain. Bai Ningbing bergumam pelan. Haha, benar. Pria harus dikendalikan. Dulu ketika aku menaklukkan siswa teladan yang tampan itu, bukankah aku juga menaklukkannya? Wen Shuqin tampak puas. Bai Ningbing tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui hal ini. Wen Shuqin melanjutkan, tapi Ningbing, kamu juga jangan terlalu menganggap serius pria. Pura-pura tidak peduli. Mengerti? Pria terkadang memang brengsek. Mengerti? Bu. Baiklah. Baiklah, ibu tidak akan mengganggumu di sini. Aku akan menyuruh sopir menjemputku pulang. Keesokan harinya, hari Minggu. Aku membuka mata, sudah jam 10. Aku baru saja meregangkan tubuh. Aku merasa pinggangku agak sakit. Aku berpikir dalam hati, ini baru malam ketiga. Aku harus lebih berhati-hati. Tubuh adalah modal revolusi. Aku harus berbicara baik-baik dengan wanita iblis ini. Tepat pada saat ini. Pintu kamar tidur terbuka. Bai Ningbing masuk, memegang mangkuk kecil di tangannya. Oh, pria kecil sudah bangun? Lau Pen, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku baru saja ingin menyampaikan ide pembatasan jumlahnya. Bai Ningbing menyela aku. Nanti saja dibicarakan. Kamu pasti lapar, kan? Ayo, makan sesuatu dulu. Dia membawa mangkuk kecil dan berjalan ke tepi tempat tidur. Dia mengambil sendok dan menyuapkan sesendok ke mulutku. Aku tidak percaya. Wanita iblis ini benar-benar memasak untukku sendiri. Pria mana yang bisa mendapat perlakuan seperti ini? Tanpa sadar aku membuka mulut dan makan sesendok. Segar dan harum. Rasanya lumayan enak. Enak? Dia melihatku makan dengan ekspresi puas. Bertanya dengan gembira. Enak. Ini dibuat sendiri olehmu? Aku bertanya dengan heran padanya. Dia tersenyum misterius dan berkata, tiram lo. Aku hampir tersedak. Aku ingin membicarakan hal penting dengan wanita iblis itu, tapi dia masih memikirkan hal itu. Lau Pen, tiramnya aku tidak makan dulu ya. Kenapa tidak dimakan? Aku sudah membuat berbagai macam rasa bawang putih, saus daun bawang, keju, dan pedas. Dia menatapku dengan ekspresi penuh harap. Lau Bai, bisakah aku berdiskusi sesuatu denganmu? Aku bersandar di kepala tempat tidur. Berkata dengan ekspresi serius. Bisakah kita sedikit santai setiap malam? Bai Ningbing mengangkat alisnya. Dengan sedikit nada bercanda di wajah cantiknya, adik kecil, apa kamu tidak kuat lagi? Omong kosong. Aku sangat hebat. Aku menjawab dengan serius. Lalu kenapa? Pria tidak bisa selalu tenggelam dalam hal semacam ini. Ada banyak keindahan dan tujuan dalam hidup. Aku berkata dengan serius. Cukup masuk akal ya. Tapi itu tidak menghalangimu melakukan apapun di siang hari kan? Pokoknya, aku harus membatasi diri. Aku mencibir. Lagi pula, aku sudah bekerja keras seperti ini. Lau Bai, kamu belum melunasi upahku. Lihat betapa terburu-burunya kamu. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfernya sekarang juga. Dia dengan berani mengambil ponselnya dan masuk ke mobile banking. Aku diam-diam melirik. Saldo di rekening wanita iblis ini ternyata ada lebih dari 30 juta. Ya ampun. Orang kaya ini memang beda. Jika aku punya uang sebanyak ini, pasti akan aku simpan di Ubao.
Aku melihat Bai Ningbing mengoperasikan transfer uang kepadaku. Hati terasa sangat bersemangat, berpikir, aku akan kaya. Sekali 100.000. 2 hari ini sudah 23 kali. Itu berarti biaya kerja fisik 2.300.000. Ding dong. Harus diakui transfer ban seluler memang cepat. Tidak lama kemudian aku menerima SMS bahwa uang telah masuk. Pelanggan yang terhormat, kartu debit Anda dengan nomor ekor 5416 menerima transfer sebesar 200.000 yuan. Aku tertegun sejenak. Aku bertanya dengan bingung, kenapa 200.000? Bos, ini tidak benar. Ditambah 2 hari ini di rumah sewaanku, kita berdua total melakukan itu sebanyak 723 kali. Ya? 2 hari 200.000, itu benar? 2 hari. Bos, bukankah kita menghitungnya per sesi? 100.000 per sesi? Siapa bilang? Maksudku saat itu adalah 100.000 per hari. Wajahku langsung menjadi hitam, dan aku berpikir dalam hati, apakah aku dijebak? Tapi setelah dipikir-pikir, Bai Ningbing memang tidak pernah mengatakan bahwa itu dihitung per sesi, kan? Adik kecil yang bau, apakah kamu tidak puas dengan angka ini? Jika kamu tidak puas, kita bisa mengubahnya menjadi perhitungan per sesi. Bisa diubah, ya? 1.000 yuan per sesi. Aku langsung speechless dan berkata, apakah Anda pikir saya bodoh? 1.000 yuan per sesi? Aku akan rugi besar. Jadi, diubah atau tidak? Dia sengaja bertanya lagi. Tidak diubah. Aku segera menggelengkan kepala. Sudut bibir Bai Ningbing terangkat, meletakkan mangkuk kecil di tangannya di atas meja, berjalan ke samping sofa dan menyilangkan kakinya. Dia berkata, baiklah, di masa depan kita akan santai saja. Selanjutnya, kamu harus istirahat selama 5 hari. Aku dapat menstruasi pagi ini. Mataku berbinar. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba. Ini adalah liburan panjang. Aku akhirnya mengerti mengapa pria yang sudah menikah begitu ketakutan ketika istri mereka membalikkan badan. Saat sedang berbicara, telepon Bai Ningbing berdering. Dia mengangkatnya. Halo? Shundong Express? Oke, aku akan turun sekarang. Lalu dia menatapku. Adik kecil yang bau, paket kakak sudah sampai. Ikut aku ke pintu untuk mengambilnya. Mengikuti dia ke pintu gerbang halaman villa, yang datang bukanlah sepeda roda 3 pengantar paket, melainkan Van Shundong Express. Kurir turun dan menurunkan tumpukan kotak paket. Semuanya atas nama Bai Ningbing. Aku melihatnya dengan tercengang. Setelah kurir pergi, aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bos, ini semua milik Anda? Anda membeli begitu banyak? Aku sangat terkejut. Bukankah ini Double 11? Dia tersenyum dan berkata. Aku tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Berpikir dalam hati, ternyata wanita kaya juga suka belanja online. Ya, belanja tetap menjadi naluri wanita. Dia menunjuk beberapa kotak dan berkata, ini bukan milikku. Beberapa dibelikan untukmu. Ketika aku melihat ke depan, aku hanya melihat kotak kardus bertuliskan Asus RTX 4090. Aku berseru, wow, ini kartu grafis. Lalu aku melihat kotak ekspres di sebelahnya. Tertulis Intel CPU i9-14900KS kemasan, serta motherboard, hard drive, casing, memori, pendingin air, komputer, keyboard, mouse, dan monitor. Ternyata iblis wanita ini memberiku komputer kelas atas. Bos, apakah ini benar-benar komputer yang Anda berikan untukku? Mataku membelala karena terkejut. Ya, kemarin aku melihat laptopmu sudah digunakan selama 5 tahun. Aku akan memberimu yang baru, katanya sambil tersenyum. Aduh. Bos, aku sangat mencintaimu. Aku bergegas memeluknya. Aku menciumnya 2 kali, lalu dengan gembira mulai memindahkan kotak-kotak ekspres ke villa. Bai Ningbing berdiri di tempat. Agak linglung, lalu bereaksi dan tersenyum pada dirinya sendiri. Adik kecil yang bau ini baru saja menciumku dan mengatakan dia mencintaiku. Apa dia mulai menyukaiku? Dia melompat dengan gembira dan masuk rumah, berpikir, sepertinya usahaku tidak sia-sia. Aku harus mencari tahu preferensi pria dan menawarkannya apa yang dia suka. Setelah aku memindahkan semua paket, aku tidak sabar untuk membongkar komponen komputer. Adik kecil yang bau, apakah kamu ingin aku menelepon departemen jaringan perusahaan untuk memasang komputer? Tidak perlu. Merakit komputer itu mudah, aku bisa melakukannya sendiri. Aku melambaikan tangan. Bukankah kamu belajar sumber daya manusia? Apakah kamu juga tahu cara memasang komputer? Merakit komputer dan memasang sistem itu sangat mudah. Aku mendengus jijik. Lalu aku mulai bekerja. Aku berbicara sambil sibuk, sementara dia membongkar paketnya sendiri di samping. Dia bilang dia membeli banyak perhiasan. Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, Anda menyuruh orang-orang dari perusahaan datang ke rumah? Apakah Anda tidak takut mereka melihat saya di sini? Takut apa? Dia mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Siapapun yang berani bergosip akan langsung dipecat. Orang mungkin tidak berani mengatakannya di depanmu. Tapi mereka akan membicarakannya di belakang layar. Lanjutku. Aku, Bai Ningbing, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia membuka kotak ekspres dan mengeluarkan gelang untuk dipakai.
Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Aku berpikir, mungkin inilah keberanian orang kuat. Adik kecil yang bau, aku memberimu sebuah komputer. Apakah kamu senang? Senang. Lalu bagaimana kamu berencana berterima kasih padaku? Matanya yang indah berputar. Bagaimana kalau aku memasak makan siang yang mewah untukmu? Aku memiliki keterampilan seorang koki dari sekolah kuliner New Oriental. Bukan masalah besar. Oke, dia sangat senang. Saya segera pergi ke ruang kerja dan mulai merakit komputer. Bai Ningbing juga kembali ke kamar dengan paketnya. Setelah merakit komputer, saya turun ke dapur dan sibuk menyiapkan makan malam mewah. Ketika selesai, hampir jam 2 siang. Saya berpikir, apakah perut wanita iblis ini tidak keroncongan? Jadi saya naik ke atas ke depan pintu kamarnya dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Saya mendorong pintu dan langsung masuk ke kamar tidur. Ternyata dia tertidur di tempat tidur. Saya berbisik, dia tidur sangat nyenyak. Tidak bangun. Saya melihat dari dekat dan menemukan bahwa wajahnya tidak terlalu baik. Saya menyentuh dahinya, sedikit demam. Dia bangun. Berkata, datang bulan, perutku agak sakit. Berbaring dan istirahat sebentar, lalu tertidur. Apakah sudah waktunya makan? Sepertinya Anda demam. Apakah ada termometer di rumah? Tidak apa-apa, setiap kali saya datang bulan, perut saya sakit, suhu tubuh saya akan naik. Dia duduk. Bagaimana kalau begini? Saya akan membawa makanan ke kamar. Anda makan lalu tidur sebentar. Oke, matanya berbinar. Saya segera naik ke atas dan membawa makanan itu. Adik kecil, kenapa semua makanan ini vegetarian? Dia melihat makanan itu dan bertanya, Anda demam? Tidak boleh makan daging. Nanti saya akan makan untuk Anda. Saat dia makan, saya membuatkan secangkir air jahe dan gula merah dan memberikannya padanya. Dia memegang air jahe dan gula merah dan menyesapnya. Berkata, perutku sepertinya tidak